masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Pagi hari ini mari kita tinggikan namanya. Sama-sama dengan saya, angkat suaramu, katakan na 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 na. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hati-hati, siap-siap melompat bagi Tuhan. Yes, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bangkit berdiri. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di. Mari angkat tangan bersama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Ya, loncat bagi Tuhan. Yes, amin. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki lompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Saya mau dengar jemaat katakan, mana suaranya? Ya, sebab Dia menyatakan kebaikan Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Boleh katakan amin? Amin. Satu kali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu rindu merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Satu kali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus kau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang akan kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang akan kami muliakan. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami mau datang Tuhan dengan segenap hati kami, berseru padamu, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Kami mau bertemu dengan Engkau bertemu muka. Puaskan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Di bait kudus-Nya
pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan penuhi tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami Yesus. Hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat-Mu ada sukacita. Firman-Mu katakan Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita Tuhan boleh kami rasakan pagi hari ini, karena Kau bertahta atas puji-pujian umat-Mu. Dan ketika Kau bertahta atas puji-pujian umat-Mu Tuhan, setiap kami yang datang dengan keterikatan pulang dengan kelepasan. Kami yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan daripada Tuhan. Dan kami yang lemah pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari dengan iman katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu bersukacita? Amin. Sebelum kita angkat pujian ini, Bapak Ibu boleh lihat kanan kirinya. Kalau biasa kan kita suka tos, nggak boleh sekarang kan karena lagi dalam masa pandemi. Tapi kalau gini boleh kali ya, boleh kali ya. Ini kan tanda kita saling mengasihi, boleh kasih dong ya. Katakan yeay, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yes, haleluya. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan pagi hari ini. Katakan, tangguh ku temukan sukacita. Haleluya. Dunia takkan sanggup ku berikan.
sukacita selamanya. Bapak Ibu, hanya di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dunia gak bisa berikan sukacita apa-apa. Betul? Yes. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari kita penuh sukacita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bawa sukacita. Mana suaranya? Katakan. Kehidupan Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya. Yang bersukacita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sukacita adalah salah satu dari buah roh. Yes. Orang yang bersukacita biasanya tersenyum. Kasih senyum dong, kasih senyum kanan kirinya. Haleluya. Sungguh Tuhan, karyamu mempesonaku. Karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yes, amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatimu, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Roh Tuhan hadir di sini, memberikan sukacita bagi setiap umatnya. Haleluya. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau buang yes, terima kasih Tuhan. Kau beriku sukacita, sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bertepuk tangan bagimu Yesus. Kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya.
di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Izinkan saya minum dulu boleh ya? Habis nafasnya. Anak saya komplain sama saya. Kata dia gini, Mama kalau jadi WL jangan suka teriak-teriak gitu katanya. Saya tapi cuma bilang gini, ketika saya melayani Tuhan, saya mau berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Karena saya tahu saya melayani Tuhan yang hidup. Amin. Dan ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan di tempat duduk Bapak Ibu, bahkan yang ada di rumah sekalipun, kita memuji Allah yang hidup. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah yang hidup. Beberapa tahun ini mungkin adalah tahun yang sulit Bapak Ibu. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk teduh di hadapan Tuhan. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Mari saat ini secara pribadi Bapak Ibu ucapkan syukur kepada Tuhan. Secara pribadi untuk setiap kebaikannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, ku mau bersyukur. Oh, ku mau bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur kepadamu buat kasih setiamu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia. Haleluya. Ku mau bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Sama-sama selalu bersyukur. Kau Bapakku yang boleh sekali lagi kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau selalu menopang kami. Haleluya. Setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia, kami selalu mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, segala pujian kami bagimu, segala hormat kami. Kau Allah yang setia, Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang setia, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Jesus. Haleluya. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami, Kau Bapakku yang setia. Dengan iman katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Jesus, haleluya, haleluya. Kami akan selalu menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan, karena kami tahu tidak ada satupun yang kami bisa lakukan untuk membalas setiap kebaikan dan kemurahan hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini ajar kami untuk terus melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi kami di setiap musim, di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siapkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Andri. Karena Tuhan mengurapi hamba-Mu secara khusus dan berbicaralah kepada kami. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan seluruh hidup kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi juga bagi saudara yang ada mengikuti di live streaming. Pada pagi hari ini kita berada pada masa akhir zaman saat ini. Sehingga kita perlu memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada kita semua, pada gereja Tuhan di akhir zaman. Dan juga pada kita semua yang merupakan orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Ada 7 pesan di akhir zaman yang Tuhan titipkan pada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Di kota-kota di Asia Kecil pada waktu itu, kota-kota ini adalah kota-kota Yunani, kota-kota di bawah jajahan Yunani, tapi sekarang berada di daerah Turki. Sehingga saudara kalau diberi kesempatan kemampuan oleh Tuhan untuk jalan-jalan ke Turki, jangan hanya ke Kapadokia, saya belum pernah ke sana, tapi it's my dream gitu ya di filmnya. Ya. Dan 7 gereja ini merupakan 7 gereja yang pada waktu itu dipilih oleh Tuhan untuk menerima pesan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau melihat ke-7 pesan ini. Sebetulnya untuk masing-masing gereja Tuhan ini sudah saya khotbahkan di waktu-waktu yang lalu, tetapi sekarang kita akan melihat ke-7 pesan ini secara ringkas, secara jelas apa yang sesungguhnya dipesankan oleh gereja Tuhan. Ya, kepada gereja Tuhan. Mari kita buka Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Allah berpesan kepada gereja di Efesus. Dan sebetulnya pesan ini adalah juga untuk kita masing-masing. Kita perhatikan pesan ini. Di dalam pesan ini, pesan pertama adalah yang paling utama yang perlu kita persiapkan adalah kasih kepada Tuhan. Jadi baik kita pergi ke gereja, baik kita beribadah, baik kita berdoa, baik kita memuji Tuhan, baik kita melakukan segala hal yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi dari semuanya itu yang paling penting adalah kasih kepada Tuhan. Ada tidak rasa kasih kepada Tuhan? Sehingga pesan pertama ini kepada jemaat di Efesus yang telah meninggalkan kasih yang semula, itu merupakan poin yang sangat-sangat digarisbawahi di sini. Sebab tanpa kasih yang semula, yang ada hanyalah kasih yang dingin. Itu terjadi karena semakin banyak tumbuhnya kedurhakaan. Jadi dunia ini penuh dengan hal-hal yang membawa kita sadar ataupun tidak kepada kedurhakaan. Dan perlahan-lahan meninggalkan keberadaan Allah. Lalu menggantikan Allah dengan hal-hal yang lain. Dengan teknologi yang begitu maju. Dan ini merupakan kejahatan di mata Allah. Sehingga gereja Tuhan diingatkan, perhatikanlah kasih kepada Allah. Ada 3 hal yang harus dilakukan pada ayat 5 dikatakan di sana. Ketiga hal ini adalah, pertama adalah menyadari akan kejatuhan. Artinya evaluasi diri sendiri. Jangan menilai orang lain. Jangan suka menghakimi orang lain. Jangan menilai orang lain seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah evaluasi diri sendiri. Artinya menyadari kejatuhan dikatakan pada ayat 5. Kita perlu sadar akan posisi keberadaan kita di hadapan Allah. Lalu yang kedua, setelah kita sadari, pada ayat 5 tadi disebutkan, bertobat. Ini adalah kunci yang paling penting, bertobat. Bertobat adalah tindakan perbaikan. Tanpa bertobat, pengampunan tidak akan turun. Kita perlu sungguh-sungguh bertobat. Dikatakan di sini pada ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Evaluasi diri. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jadi gereja Tuhan atau kita semua umat Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak sungguh-sungguh kembali kepada kasih yang semula, dikatakan di sana, kembali ke kondisi yang seharusnya kita. Kondisi seharusnya adalah kita mengasihi Allah dengan benar-benar sepenuh hati kita tidak kembali ke sana, maka dikatakan kaki dian emas itu, yaitu gambaran Roh Kudus itu akan diambil. Dan kita, kalau kaki dian emas itu diambil atau Roh Kudus itu diambil daripada kita sudah bukanlah menjadi umat Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan bukan karena kita mendaftarkan diri menjadi umat Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan itu karena Allah atau Tuhan mengakui kita sebagai umatnya. Tidak ada gunanya kita menyatakan bahwa aku adalah umat Allah. Kalau Allah tidak menerima kita, kalau Allah tidak menyatakan kita sebagai umat Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya atau menyatakan keputusannya bahwa kita adalah umat Allah? Ketika Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kita semua. Ketika Roh Kudus Tuhan itu diambil daripada kita karena kita tidak mau kunjung bertobat. Yang ada adalah kita tetap membiarkan diri kita hidup di dalam dosa. Ingat ada dua perkara. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa ini tidak merasa bahwa dia berdosa. Kadang-kadang malah dia merasa diri benar. Itu sebabnya dikatakan di sana kita harus menyadari kejatuhan kita. Setelah itu bertobat. Lalu kembali ke kasih yang semula. Dengan kembali ke kasih yang semula kita akan betul-betul meninggalkan dosa kita. Karena kita mengasihi Allah. Dan pesan pertama ini menjadi pesan yang sangat penting, yaitu yang paling utama kasih kepada Tuhan. Mari kita masuk pada pesan kedua. Wahyu pasal 2 ayat 9 dan 10. Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pesan kedua adalah kepada jemaat di Smyrna dititipkannya. Yaitu dikatakan di sini pada ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi Tuhan tahu bahwa kita itu disudutkan oleh dunia sebagai orang-orang yang terbuang atau orang-orang yang minoritas atau orang-orang yang direndahkan atau orang-orang yang ditolak. Jadi jangan heran kalau sebagai orang Kristen saudara ditolak oleh dunia. Jangan heran kalau sebagai orang Kristen saudara direndahkan oleh dunia. Seolah-olah dunia lebih dari segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang percaya. Dan Allah berpesan di sini supaya pesan kedua adalah jangan pernah sedih. Jangan pernah takut ketika engkau direndahkan. Ketika engkau ditolak oleh dunia. Sebab dunia pasti akan menolak saudara dan saya. Dunia berada di dalam ketidakbenaran dan sedang berjalan terus menuju semakin tidak benar. Sedangkan kita bertobat dan hidup dalam kebenaran dan sedang berjalan terus menuju kepada kebenaran seperti Tuhan Yesus. Jadi memang tidak sama. Kalau dikatakan orang Kristen melawan arus, betul, pasti melawan arus. Sebab ketika kita tidak melawan arus, kita mengikuti tren dunia, mengikuti arus dunia, maka itu menjadi satu hal yang berbahaya bagi kita. Allah berpesan kepada kita semua ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, ketakutan. Karena kita mungkin difitnah, kita ditolak, kita direndahkan. Tuhan tahu semuanya itu. Bukan hanya saudara yang merasakannya, tapi Tuhan merasakannya. Ingat ketika Saulus mengejar-ngejar dan menganiaya, menangkap orang Kristen. Tuhan Yesus menemui Saulus di tengah perjalanan. Lalu Saulus rubuh dari kudanya dan saat itu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah yang kau aniaya. Tuhan Yesus tidak pernah dianiaya oleh Saulus. Saulus menganiaya orang Kristen, tetapi Tuhan Yesus yang merasakannya. Dan Tuhan mengatakan di sana, namun engkau kaya. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan.
Sehingga jangan pernah takut dengan penderitaan. Juga pada saat iblis ya memasukkan gereja Tuhan ke dalam penjara pencobaan. Dikatakan di sini dengan mengalami kesusahan yang dikatakan 10 hari, tadi dikatakan pada ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari ini adalah gambaran sepenuhnya. Jadi penderitaan yang sepenuhnya. Orang Kristen di dunia, gereja Tuhan di akhir zaman akan mengalaminya. Dan kalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalaminya, Tuhan sudah berpesan sebagai pesan kedua pada jemaat di Smyrna. Untuk kita tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Ketika kita harus merasakan 10 hari, dalam arti kata sepenuhnya kita merasakan kesusahan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan. Kita harus setia sampai mati. Artinya bukan cuma setia sesaat. Artinya bukan hanya setia sewaktu-waktu. Setia itu bisa sewaktu-waktu. Hari ini setia, besok enggak. Bisa sewaktu-waktu. Kita harus setia sampai mati. Apa sebabnya? Agar kita memperoleh mahkota kehidupan. Disebutkan di sini. Hendaklah engkau setia sampai mati, ayat 10 bagian akhir. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam bahasa Yunani aslinya adalah Stefanos. Stefanos itu artinya mahkota juara. Stefanos itu bukan mahkota raja. Mahkota raja seringkali karena turunan. Maka anak raja menjadi raja yang kemudian. Tapi ini mahkota juara. Juara ini diambil atau ditempuhnya, diraihnya karena prestasinya sendiri. Itu sebabnya setiap orang harus memperjuangkan hidup imannya kepada Tuhan. Jangan sampai di akhir zaman ini kita justru menjadi sedih, menjadi takut, direndahkan, ditinggalkan, ditolak oleh dunia. Lalu kita merasa, saya tidak mau meneruskan untuk menjadi orang yang percaya atau orang yang beriman. Saya mau berhenti sampai di sini. Maka kita akan kehilangan Stefanos. Kita akan kehilangan mahkota juara. Mahkota yang dikatakan di sini, mahkota kehidupan. Itu sebabnya nanti pada akhirnya ada 2 tahta pengadilan. Satu adalah tahta pengadilan tahta putih. Tahta putih ini adalah tahta pengadilan untuk memutuskan, mengadili orang-orang yang diputuskan untuk masuk ke dalam penghukuman Tuhan selama-lamanya di dalam neraka. Dan yang kedua adalah tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus itu adalah tahta yang memutuskan bahwa seseorang akan memperoleh hadiah surgawi, Stefanos. Berapa besar, berapa hebat Stefanos yang akan kita terima. Tergantung dari berapa kita setia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Itu sebabnya iman yang saat ini kita miliki kepada Tuhan Yesus. Itu harus kita benar-benar jaga supaya kita tetap setia kepada iman yang Tuhan berikan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Baca terlebih dahulu Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Wahyu 2 ayat 14 sampai dengan 16 untuk jemaat di Pergamus. Wahyu 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Walaupun gereja Tuhan sudah dipesankan untuk mengasihi Allah dan juga sudah dipesankan untuk benar-benar tidak takut dengan penderitaan yang harus dihadapi, dengan segala penolakan yang harus dihadapi, tapi perlu dipesankan juga di sini pada gereja Tuhan di Pergamus, yang merupakan pesan untuk kita semua gereja di akhir zaman. Gereja yang bukan hanya organisasi gereja. Gereja yang bukan hanya merupakan wadah, gedung dan sebagainya bagi gereja. Tapi gereja yang adalah kita sendiri, diri kita sendiri umat Tuhan. Dipesankan di sini untuk kita jangan berkompromi dengan segala sesuatu yang di luar
dan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus benar-benar mengambil tindakan yang tegas untuk tidak kompromi dengan segala sesuatu yang di luar dan bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab dengan cara seperti itu kita sedang menjaga diri kita tidak diracuni, tidak kena kontaminasi akan semua hal yang disebutkan di sini. Ada ajaran-ajaran sesat seperti ajaran-ajaran Bileam. Ya, saya tidak ulangi kisah ini. Yang ajaran Bileam ini memberi nasihat kepada umat Tuhan. Pada ayat 14 saudara bisa baca. Untuk makan persembahan berhala. Dan untuk berzinah. Jadi ini adalah kompromi. Nggak apa-apalah kita makan persembahan pada berhala. Toh berhala juga tidak makan persembahan itu. Atau nggak apa-apalah kita berzinah. Kan kita belum malaikat dan sebagainya. Hati-hati. Dikatakan di sini pada ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ada hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saat itu coba untuk dikompromikan dengan gereja. Ya gereja zaman saat ini kan bukan gereja zaman dulu. Gereja saat ini harus melihat kondisi perkembangan zaman. Harus mengikuti perkembangan zaman. Trennya perkembangan zaman seperti apa. Nah di sini hati-hati. Kita seringkali sebagai gereja Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita seringkali diajak untuk kompromi. Juga dikatakan di sana pada ayat 15 ada beberapa orang menganut ajaran pengikut Nikolaus. Ajaran ini adalah ajaran bidat. Ajaran ini adalah ajaran sesat. Yang cenderung hidup dalam pandangan gnostik. Yaitu, gnostik itu ilmu pengetahuan. Yang waktu itu mengacu pada ajaran sesat dan mengurung Allah di dalam ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Jadi mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan manusia yang sudah begitu pandai seperti saat ini jauh lebih pandai dibandingkan pada zaman kitab Wahyu pasal 2 ini ya. Sekarang manusia jauh lebih pandai. Itu dengan sadar atau tidak sadar, dengan eksplisit, dengan kenyataan, dinyatakan atau tidak, mereka hendak mengurung Allah. Sehingga saya dulu pernah berhadapan dengan satu orang yang mengatakan begini, buat apa kamu pergi ke gereja? Tuhan Yesus tuh sudah saya tangkap, sudah saya masukkan ke botol. Dan sekarang botol ini saya simpan di kulkas. Buat apa kamu pergi ke gereja? Dia berpikir bahwa Allah itu terbatas. Sehingga Allah itu bisa diperlakukan seenaknya saja. Atau ilmu-ilmu lain. Orang yang mengetahui tentang alam semesta. Orang yang mengetahui tentang segala hal yang bersifat astrologi. Atau orang-orang yang menguasai teknologi. Sekarang itu apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia sih? Manusia itu bisa membuat, ya, melahirkan bayi tanpa orang tua sama sekali, tanpa laki-laki dan perempuan. Dan bayi itu dilahirkan di sebuah laboratorium. Itu teknologi yang sungguh luar biasa. Ini kemajuan yang sungguh luar biasa. Dan kemajuan-kemajuan ini itu adalah kemajuan-kemajuan yang dulu tidak pernah tercapai. Jadi sehingga makin lama orang tuh makin merasa bahwa Allah itu dan semua ajaran Allah hanya merupakan pengajaran supaya orang itu mempunyai adat istiadat atau adab yang baik. Hanya itu saja. Tapi bukan berarti Allah itu benar-benar ada. Sehingga semakin hari semakin pandai seseorang, semakin sulit untuk menerima keberadaan Allah yang tidak kelihatan. Dan dianggapnya semua itu adalah hanya ceritaan dan dongeng. Saya ingin beritahukan kepada saudara, bagaimana caranya supaya saudara bisa menyembunyikan sebuah barang. Saudara ingin menyembunyikan katakanlah kotak perhiasan saudara. Saudara punya satu kotak perhiasan, di dalamnya ada perhiasan saudara, cincin, kalung, emas, gelang emas dan sebagainya, satu kotak. Saudara ingin sembunyikan itu. Kalau saudara sembunyikan di dalam laci, maka ketika ada orang masuk, dengan mudahnya orang itu menemukan kotak perhiasan saudara. So sembunyikan di lemari, di sana pun meskipun dikunci, orang bisa bongkar lemari itu dan menemukannya. Bagaimana caranya saudara menyembunyikan kotak perhiasan itu? Sembunyikanlah kotak perhiasan itu di sebuah gudang yang barang-barangnya
Banyak sekali dan semrawut. Sudah taruh aja. Nggak usah dikunci-kunci, taruh aja. Orang akan sulit menemukannya. Karena apa? Karena begitu banyak barangnya. Sulit sekali menemukan kotak perhiasan yang saudara sembunyikan di situ. Kalau saudara taruh di laci, taruh di lemari, mudah ditemukan. Bagaimana orang bisa berusaha atau kuasa kegelapan, berusaha untuk menyembunyikan kebenaran? Bagaimana caranya? Taruh saja kebenaran itu di tengah-tengah semua informasi yang tidak benar. Maka kebenaran itu akan sulit ditemukan. Sekarang ini informasinya begitu sulit untuk kita ketahui. Apakah sekarang ini apa yang disampaikan di dalam berita ini adalah sebuah kebenaran atau tidak. Sehingga orang berusaha mencari. Di mana saya bisa memastikan bahwa berita ini benar atau tidak. Itu baru berita. Belum lagi kalau filsafat. Filsafat cara berpikir. Cara berpikir ini benar atau tidak. Bagaimana cara menyembunyikan filsafat yang benar? Caranya adalah timbunilah filsafat yang benar itu dengan berbagai macam filsafat yang tidak benar. Maka orang sulit mencari filsafat yang benar. Begitu juga dengan pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan dengan Alkitab yang sama, begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang dimunculkan dan menimbun semua ajaran-ajaran yang benar. Sehingga pendeta-pendeta semua berdebat satu dengan yang lain. Bahwa ajarannya harusnya begini, ajarannya harusnya begini. Firman Tuhan, Alkitab harusnya diterjemahkannya seperti ini, harusnya begini, bahasa aslinya begini dan sebagainya. Lalu tidak ditemukan mana yang benar. Tidak diketahui mana yang benar. Lalu orang mengangkatnya, oke, saya anggap ini benar. Saya anggap ini benar. Apakah ini benar-benar benar? Nggak tahu. Karena apa? Karena begitu banyak informasi dan berita dan filsafat, pengetahuan dan sebagainya yang numpuk semuanya di dalam era informasi zaman sekarang. Era informasi zaman sekarang ini, kalau saudara buka ya YouTube dan yang sebagainya ya, Google dan sebagainya, oh luar biasa. Begitu banyak informasinya sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Sebab semua menyatakan dirinya sebagai kecap nomor 1. Saudara pernah nemukan enggak kecap nomor 12 gitu? Enggak ada. Adanya kecap nomor 1. Ini adalah satu hal yang sedang dipropagandakan dunia. Ingat. Dunia sedang mempropagandakan hal ini. Sehingga kalau saya mengajak kita semua untuk apa? Back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Sola Scriptura. Kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Singkirkan semua hal yang ditafsirkan orang. Itu sebabnya kita mempelajari Alkitab tanpa buku pendamping. Ingat, aliran sesat, aliran bidat semuanya punya buku pendamping. Alkitab plus satu buku lain. Alkitab plus satu buku lain. Sehingga buku yang lain ini bisa menjadi satu arahan yang membelokkan kebenaran Alkitab. Hati-hati. Jadi kalau di akhir zaman, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Jangan lupa, kuasa kegelapan juga bekerja dengan luar biasa. Sehingga dalam hal ini, dalam gereja akhir zaman, dikatakan pada ayat 15 tadi, hati-hati dengan ajaran pengikut Nikolaus. Ini berdasarkan gnostik, artinya pengetahuan, artinya ilmu pengetahuan. Ini hal yang berbahaya sekali. Apakah ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang buruk? Oh tidak. Tapi ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Apakah pisau sesuatu yang buruk? Oh tidak, pisau untuk masak. Penting. Tapi bisa digunakan untuk menusuk musuh kita. Bisa dipakai untuk merampok orang. Jadi kita perlu hati-hati. Lalu muncullah satu kelompok yang namanya Illuminasi. Kelompok spiritual New Age. Kelompok spiritual zaman baru. Dan pemahaman mereka adalah sinkritisme. Yaitu perpaduan antara agama dan kepercayaan. Mana yang benar sih sesungguhnya? Apakah kisah-kisah dongeng itu benar-benar ada tidak? Kenapa kok Gunung Tangkuban Perahu itu ada? Kalau Gunung Tangkuban Perahu ada, bukankah kisah Sangkuriang melatar belakangi Gunung Tangkuban Perahu itu benar-benar jangan-jangan kisah nyata? Orang lalu berpikir begitu. Karena apa? Dongeng-dongeng itu dikaitkan dengan hal-hal yang nyata yang ada di dalam hidup manusia. Sehingga orang
Bingung mana yang dongeng, mana yang enggak. Lalu dikatakan enggak mungkin nabi-nabi itu mengalami hal-hal serupa ini. Katakanlah enggak mungkin dikatakan di sana Yunus itu masuk di dalam perut monster besar, monster ikan besar. Ini pasti dongeng. Sehingga orang melumpuhkan, melemahkan hal yang benar. Karena dianggapnya dongeng. Sulit sekali beriman dan percaya. Bagaimana bisa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Ini rasanya nggak mungkin. Rasanya yang paling mungkin adalah bukan Yesus yang disalib. Dan itu digembar-gemborkan. Dan ini merupakan hal yang mengacaukan pikiran-pikiran dari orang-orang yang tadinya sudah benar, sudah percaya. Menjadi ragu-ragu. Itu akhir zaman. Itu sebabnya kita perlu hati-hati. Jadi dalam gereja akhir zaman, walaupun sudah berpegang pada nama Kristus, sudah mengandalkan Tuhan, sudah tidak menyangkal imannya pada Tuhan Yesus Kristus, sudah setia. Tetapi ada jemaat yang juga penganut ajaran Bileam. Ada juga penganut ajaran Nikolaus. Jadi apa yang harus dilakukan pada ayat 16 dikatakan bertobat. Jadi kembali lagi bertobat. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Pedang yang di mulut Tuhan itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Dengan berfirman Tuhan menciptakan dunia, tapi dengan berfirman juga Tuhan akan menghancurkannya. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Jadi pesan ketiga tadi adalah jangan pernah berkompromi dengan segala sesuatu di luar ataupun bertentangan dengan firman Tuhan. Kita membaca berikutnya Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Wahyu 2 ayat 20 sampai 26. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau saudara membaca pada pesan yang berikutnya di sini, yaitu pesan yang keempat, bahwa di sana difirmankan kepada jemaat di Tiatira, pada akhirnya dikatakan bahwa dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kelihatannya di akhir zaman ini adalah zaman peperangan. Orang seringkali mentafsirkan peperangan ini peperangan fisik, yaitu peperangan Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya peperangan ini adalah peperangan di alam roh. Peperangan ini adalah peperangan di alam kebenaran. Bahwa gereja Tuhan, khususnya di sini hamba Tuhan, itu dipesankan akan terjadi penyesatan. Penyesatan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Oleh siapa? Oleh wanita Izebel. Izebel kita tahu adalah istri Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang sesungguhnya takut pada Tuhan, tetapi dipengaruhi oleh Izebel menjadi raja yang akhirnya tidak takut kepada Tuhan. Jadi ini ada pengaruh. Pengaruh ini sifatnya penyesatan. Pengajaran wanita Izebel ini adalah untuk melakukan perzinahan, dikatakan pada ayat 20, dan makan persembahan-persembahan berhala. Wanita Izebel ini menggambarkan pribadi Ratu Izebel, ya. Yang kalau saudara membaca pada kisahnya ini pada 1 Raja-Raja pasal 18, yang memberi pengaruh buruk dengan sekali lagi memberikan pertama toleransi dan kedua pengabaian atas larangan Tuhan. Kita semua tahu larangan Tuhan, tapi
apakah kita mengikutinya, mematuhi larangan Tuhan, atau kita mengabaikannya. Kita mengabaikannya karena kita bertoleransi dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran di luar firman Tuhan itu. Sehingga di sini pesan pada gereja Tuhan, pada kita semua, pesan keempat adalah waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari kemajuan teknologi. Waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari kondisi dunia. Kondisi dunia saat ini adalah kondisi dunia yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lalu. COVID-19 mengubahkan kondisi dunia saat ini. Situasi dan kondisi dunia berubah. Orang masuk ke dalam alam yang saat ini sudah sifatnya lebih banyak online. Dimanapun juga. Orang kebanyakan sekarang belanjanya online. Banknya online. Tutorialnya online. Sekolahnya online. Semuanya online. Sehingga hal ini merupakan perubahan di dalam kondisi dunia. Hati-hati, ada pengaruh-pengaruh buruk dari kondisi dunia. Saat ini sudah ada budaya baru. Budaya baru dari orang-orang yang mengikuti live streaming ibadah. Sebab ketika gereja sudah dibuka, sudah diizinkan untuk ibadah di gereja, mereka tetap sudah terlanjur nyaman ikut live streaming sehingga tidak ikut ibadah di gereja. Tapi ikut live streaming saja. Padahal kualitas live streaming itu jauh dibandingkan dengan kalau kita hadir di gereja. Kita bisa nyanyi bersama, kita bisa memuji Tuhan bersama, kita bisa berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Hati-hati juga, waspada juga terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari kehidupan masyarakat zaman baru. Kehidupan masyarakat zaman baru ini seringkali mengajak kita untuk bertoleransi dan mengabaikan larangan Tuhan. Wanita Isabel ini memberikan pengaruh-pengaruh buruk di masa sekarang. Sehingga ada yang disebut dengan guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini adalah mentor-mentor di luar gereja Tuhan, di luar firman Tuhan, yang mengajarkan untuk, nggak apa-apa ini. Sekarang ada banyak gereja yang menerima orang-orang kaum dari LGBT. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat buruk. Ada gereja-gereja yang dengan dasar bahwa Allah Kristus juga mengasihi kaum LGBT. Maka mereka menerima akan pernikahan-pernikahan kaum-kaum dengan sejenis. Atau orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Ini adalah satu hal yang sangat buruk. Tuhan Yesus memang mengasihi orang LGBT. Jangan salah sangka. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang mempunyai kelainan di dalam pandangan seksualnya ini. Tapi Tuhan Yesus mengajak mereka bertobat keluar dari belenggu dan kehidupan dosa sebagai seorang LGBT. Nah, sekarang ada beberapa gereja, khususnya di luar negeri. Saya rasa di Indonesia juga sudah saya dengar ada beberapa yang mengizinkan hal ini. Daripada mereka nanti keluar dari Kristen, mereka mencari nanti pengajaran-pengajaran atau agama yang lain, lebih baik mereka tetap Kristen, tetap mereka di gereja. Tapi gereja sekarang menjadi gereja yang bertoleransi dan mengabaikan larangan Tuhan. Hati-hati, ini gereja akhir zaman. Waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari semuanya. Sekarang ini adalah, saya beritahu pada saudara-saudara pasti sudah tahu. Saya beritahukan sekali lagi, sekarang ini adalah masa seleksi. Sekarang sedang diseleksi. Di gereja itu ada dua jenis jemaat. Satu adalah gandum, satu adalah ilalang. Ilalang ini mirip bentuknya seperti gandum. Cuma mereka ilalang ini tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan hasil yang baik. Sehingga ilalang akan dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Sedangkan gandum akan dituai, dimasukkan ke dalam gudang. Gereja Tuhan ada dua macam jemaat. Ada jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Sepenuh hati mengikuti firman Tuhan. Malah mungkin dibenci. Malah mungkin dibully, dicemooh, dihina oleh teman-teman. Karena sok alim lah, sok rajin lah dan sebagainya. Bolak-balik kerjanya berdoa terus dan sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang bertoleransi. Enggak apa-apa deh, kita melakukan sesuatu yang sedikit-sedikit keluar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kan 2000 tahun yang lalu ditulisnya. Mungkin enggak cocok dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan kemajuannya pesat. Saudara tahu bahwa kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat pada zaman baru ini dimanfaatkan oleh kuasa gelap.
Untuk apa? Memengaruhi cara berpikir kita. Manusia itu ditentukan dengan cara berpikirnya. Kalau saudara cara berpikirnya baik, cara berpikirnya benar, maka tingkah laku saudara akan benar. Tapi kalau saudara cara berpikirnya saudara salah, maka tingkah laku saudara juga akan salah. Bagaimana caranya saudara bersaing dengan saingan bisnis saudara? Kalau cara berpikir saudara baik, saudara akan meningkatkan kualitas bisnis saudara. Sehingga saingan saudara akan kalah. Tapi kalau saudara cara berpikirnya salah, maka saudara akan melakukan trik-trik di balik semuanya ini untuk menjegal dan menjatuhkan, memfitnah dan menghancurkan lawan bisnis saudara. Jadi tergantung bagaimana cara berpikir kita. Cara berpikir kita menentukan langkah kita. Nah, kalau cara berpikir kita sudah diracuni oleh hal-hal duniawi yang dibungkus dengan seolah-olah ini adalah ajaran Kristus, maka ini adalah satu hal yang berbahaya. Hati-hati. Yang akan mengalami hal-hal yang berat selain jemaat, itu juga pimpinan-pimpinan gereja, juga pendeta-pendeta, juga hamba-hamba Tuhan. Sehingga tidak heran kalau sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang banyak yang tersesat. Saudara tahu, ada hamba-hamba Tuhan yang rajin mempelajari tentang akhir zaman. Termasuk saya rajin mempelajari tentang akhir zaman. Tapi saya baru tahu bahwa ketika kita mempelajari akhir zaman, kita bisa terdorong untuk bisa menentukan atau untuk bisa mengintip lah paling tidak kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Melalui semua hal yang dituliskan oleh Alkitab. Ingat, Alkitab ini adalah kebenaran. Jadi kalau kita mempelajarinya, kita bisa sampai kepada satu titik yang adalah titik yang nyaris benar tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tapi kalau saya pergi ke situ, kalau saya melakukan perhitungan itu, maka saya tersesat. Sebab apa? Tuhan bilang, anak pun tidak tahu waktunya, hanya Bapa yang tahu. Karena itu adalah merupakan satu keputusan Allah tentang kapan Tuhan Yesus akan datang. Jadi bukan bisa ditentukan oleh manusia, belum bisa diperkirakan oleh manusia. Tapi saya tahu bahwa Tuhan Yesus dia akan datang sebagai pencuri. Karena pencuri datang dengan tiba-tiba. Pencuri datang dengan kita tidak sadar. Sebagai gereja Tuhan, kita ini adalah calon mempelai Kristus kalau berdasarkan ajaran firman Tuhan. Kita itu calon mempelai Kristus. Sebagai calon mempelai tidak mungkin kita tiba-tiba kita lagi tidak sadar calon mempelai kita itu datang. Mempelai pria itu datang. Nggak mungkin. Kita pasti diingatkan. Itu sebabnya peringatan-peringatan itu diberikan. Untuk gereja akhir zaman seperti yang baru saja kita bahas sampai dengan peringatan keempat ini. Tandanya apa? Tuhan Yesus sudah dekat. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ada dua waktu, Kronos dan Kairos. Kita menjalani waktu yang bersifat Kronos. Itu waktu manusia, Kronos. Ada kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Itu Kronos. Tapi waktu kedatangan Tuhan adalah Kairos. Kairos itu tidak mengikuti akan urutan waktu manusia. Tapi Kairos itu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Saudara dan saya lahir di muka bumi ini karena Kairosnya Allah. Kapan saudara lahir? Apa saudara pernah milih? Saudara pernah milih kapan akan dilahirkan? Mungkin zaman sekarang mama-mama yang mau melahirkan bayi, itu apalagi kalau sudah deket-deket tanggal-tanggal cantik, berusaha untuk ya sesar sajalah di tanggal cantik itu supaya lahirnya di tanggal 22 bulan 2 tahun 22 kan gitu kan, tadi tanggalnya cantik. Mungkin bisa, tapi bayi itu tidak pernah bisa memilih. Itu berada di dalam apa? Di dalam keputusan Allah. Dan kalau Allah tidak memutuskan untuk hal itu, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Begitu juga kematian. Kematian seseorang, orang bisa berusaha menghindari kematiannya. Tapi kalau Tuhan sudah putuskan, ini Kairos, Tuhan putuskan saat ini meninggal dunia, apapun bisa terjadi. Orang tadi bisa ketabrak truk, orang tadi bisa kena Omikron, bisa macam-macam hal. Orang lain kena Omikron sembuh, orang ini kena Omikron, dites minggu, 2 minggu, masih positif, sebulan masih positif. Dan akhirnya dia tidak bisa nafas dan akhirnya dia dikabarkan meninggal dunia. Itu karena apa? Karena keputusan Allah. Karena Allah berada di dalam Kairos, bukan berada di dalam Kronos, ingat. Nah, di dalam manusia, gereja Tuhan yang ada di dalam urutan waktu ini diberi pesan, kamu masih punya waktu, persiapkan dirimu. Jangan kamu dipengaruhi oleh wanita Isabel.
Jangan kamu berzinah, istilahnya berzinah dengan wanita Isabel. Artinya menyatukan diri kita dengan pengajaran-pengajaran sesat yang ada pada Ratu Isabel ini. Sebab apa? Ini adalah merupakan hal yang akan menghancurkan gereja Tuhan. Hati-hati dengan penerus-penerus ajaran sesat. Karena ajaran sesat ini ada penerusnya loh. Mereka ini ada penerusnya. Jadi kalau Tuhan Yesus punya murid, maka ajaran sesat juga punya murid. Hati-hati. Gereja akhir zaman diingatkan yang kelima, yaitu pada Wahyu pasal 3 ayat 3 sampai 5. Wahyu 3 ayat 3 sampai 5. Wahyu 3 ayat 3 sampai 5. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh gereja akhir zaman. Seperti yang Tuhan pesankan kepada gereja jemaat di Sardis. Ada pesan penting di sini pada kita semua. Pesan penting yang kelima ini adalah yang harus dikerjakan. Pertama adalah kembalilah kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Makanya saya ajak saudara back to the Bible. Sola Scriptura. Kenapa? Pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis ini adalah untuk kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan pada ayat 3. Harus mengingat kembali semua firman Tuhan yang pernah diterima. Atau pernah didengar. Lalu melakukannya. Dikatakan di sini pada ayat 3. Pada ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Maksudnya menerima dan mendengar firman Tuhan. Turutilah itu dan bertobatlah. Mana mungkin sih kita bisa ingat kembali pada firman Tuhan. Khotbah minggu lalu saja, kira-kira isinya apa? Pak Domingus kemarin khotbah, mungkin lupa. Khotbah saya 2 minggu lalu apa? Mungkin nggak ingat. Khotbah Pak Junius bulan lalu nggak ingat. Ini disuruh mengingat kembali. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali mengingat firman Tuhan dan apa yang kita terima dan kita dengar dan kita melakukannya. Saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ada yang mencatat. Catat firman Tuhan, ayat-ayatnya, keterangannya itu bagus sekali. Tapi adakah saudara baca ulang nggak catatan itu? Atau halaman itu sudah penuh, saudara buka halaman baru. Khotbah yang baru saudara catat lagi. Setelah selesai tutup lagi. Ini halaman baru lagi. Yang lama-lama saudara buka enggak? Caranya kita sebagai gereja akhir zaman adalah membuka kembali. Mengingat kembali. Oh firman Tuhan pada waktu itu berpesan seperti ini. Saudara masih ingat enggak? Ayat yang saudara terima di akhir tahun 2021 kemarin. Tanggal 31. Untuk memasuki tahun 2022. Masih ingat enggak? Atau saudara sudah lupa, lupa lagi. Saudara masih ingat nggak? Saudara dikirimi kartu ulang tahun dan di situ ada ayatnya, saudara masih ingat nggak ayatnya apa? Padahal itu bukan ulang tahun orang lain loh, ulang tahun saudara sendiri. Masih ingat nggak? Waduh, udah nggak ingat lagi kecuali yang baru dapat tadi. Ya, ada yang mau ulang tahun soalnya ini. Ya, harus kembali mengingat pada firman Tuhan dan yang lebih penting dari itu juga adalah melakukannya dan bertobat. Yang kedua adalah dikatakan pada ayat 3 tadi. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Berarti kalau engkau berjaga-jaga, Tuhan Yesus tidak akan datang seperti pencuri. Yang tidak berjaga-jaga siapa? Ya bukan mempelai. Mempelainya mah pasti berjaga-jaga. Seorang calon mempelai pasti berjaga-jaga, mana ini calon suamiku kok belum datang-datang. Tapi yang lain-lain, tukang rias udah tidur mungkin.
tapi mempelainya masih berjaga-jaga. Kita adalah mempelai surga, kita adalah mempelainya Tuhan Yesus. Kita harus berjaga-jaga. Jadi pesannya adalah berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi pesan kelima ini yang harus dikerjakan adalah pertama, kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan itu bukan mempersiapkan diri secara jamaah, bukan loh. Bukan mempersiapkan diri secara rombongan. Saudara sebagai kepala keluarga mempersiapkan diri sebagai keluarga, saudara, bukan. Mempersiapkan diri ini adalah dikerjakan secara pribadi. Sehingga dikatakan di sana pada ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Mencemarkan pakaiannya itu adalah mencemarkan kehidupannya. Oleh sebab itu kita perlu mempersiapkan diri secara pribadi. Kita ingatkan teman kita ingatkan istri, suami kita, anak-anak kita. Perlu. Tapi kita perlu untuk mengingatkan mereka juga bahwa persiapan diri itu secara pribadi. Ingat, masuk ke surga bukan urusan berjemaah. Masuk ke surga adalah urusan pribadi. Sehingga ada seseorang yang akan masuk surga sedangkan pasangannya akan ditinggal di dalam neraka. Mungkin saja. Karena apa? Ini urusan pribadi. Itu sebabnya iman dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Beriman pada Tuhan Yesus dan hidup benar sesuai firman Tuhan Yesus adalah komitmen dan urusan keputusan pribadi. Orang tuanya mungkin belum percaya Tuhan Yesus. Atau anaknya tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi yang diselamatkan hanyalah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang katakan itu. Sebab Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju pada surga. Orang lain boleh berteori apapun juga. Tapi saudara lihat bahwa firman Tuhan sudah memberitahukan. Sehingga ketika nanti mereka-mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus akan terbuang ke dalam neraka. Mereka tidak bisa protes. Karena sudah diberitahukan kepada semua orang, sudah disampaikan berita Injil ini. Tuhan menilai setiap pribadi. Sehingga Tuhan tahu siapa-siapa saja yang menjaga kesucian hidupnya. Jagalah kesucian hidup saudara. Di dalam ayat 4 dikatakan tidak mencemarkan pakaiannya. Orang-orang itulah yang layak untuk berjalan bersama Kristus. Di dalam apa? Dikatakan pada ayat 4 tadi. Dalam pakaian putih. Pakaian putih ini bukan berarti kita nanti seragam kita di surga ya adalah apa? Pakaian putih, bukan. Kita akan diberi cahaya kemuliaan Allah, Shekinah glory. Cahaya kemuliaan Allah itulah yang dipakai oleh Adam dan Hawa ketika mereka belum berdosa. Mereka kedapatan telanjang ketika apa? Ketika cahaya kemuliaan Allah yang menutupi diri mereka ini sirna, hilang karena dosa. Dan sekarang kita diberi kembali cahaya kemuliaan Allah, Shekinah glory, pakaian putih. Kita harus hidup bagi Allah dalam Kristus. Sehingga hal ini akan kita terima sebagai orang-orang yang menang. Dikatakan pada ayat 5. Dikatakan di sana pada Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi hati-hati. Tidak dikatakan di sini bahwa pendeta-pendeta saja yang namanya akan diakui, tidak. Mau pendeta, mau pelayan Tuhan, mau jemaat biasa, semuanya itu ada namanya tertulis di dalam kitab kehidupan yang dikatakan di sini. Dan itu bisa terhapus ketika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan lupa saudara tidak punya kelebihan apa-apa. Saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Pelajari firman Tuhan. Semakin kita tidak tahu, jangan-jangan kita semakin sedang berada dalam kondisi yang salah. Sehingga kita perlu tahu firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Apa sih sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita sebagai gereja Tuhan. Supaya kita bisa menerima Shekinah glory. Pesan yang ke-6. Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah,
Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Pesan pertama untuk gereja Tuhan, untuk saudara dan saya di akhir zaman adalah yang paling penting, yang paling utama adalah kasih kepada Tuhan. Pesan kedua adalah jangan pernah sedih, jangan pernah takut ketika direndahkan atau ditolak oleh dunia. Pesan ketiga adalah jangan berkompromi dengan segala sesuatu yang berada di luar dan bertentangan dengan firman Tuhan. Pesan yang keempat adalah waspada terhadap pengaruh-pengaruh buruk dari segala hal yang ada di dunia saat ini, yaitu kemajuan teknologi, kondisi dunia, kehidupan masyarakat, zaman akhir, zaman baru ini. Dan ingat, saat ini adalah masanya kita diseleksi. Pesan kelima adalah yang harus kita kerjakan adalah kembali kepada firman Tuhan. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yang keenam adalah alami dan nikmati pertolongan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ketika gereja Tuhan dihimpit, ketika gereja Tuhan ditekan, ketika gereja Tuhan dicepit, dipojokkan oleh dunia, saudara jangan menganggap bahwa Tuhan tidak akan menolong saudara. Dikatakan di sini pada Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu dua perkara yang penting. Tidak menyangkal nama Tuhan Yesus dan mengikuti firman Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Itu dua hal yang penting. Maka apapun tekanan yang dilakukan oleh dunia, apapun kejahatan yang ditimpakan kepada gereja Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu. Seperti kepada jemaat di Philadelphia pesan ini. Tuhan tahu kamu punya kekuatan tidak seberapa. Tapi kelebihanmu adalah engkau menuruti akan firman-Ku. Engkau tidak menyangkal namaku, kata Tuhan. Sehingga dikatakan di sini Tuhan sudah membukakan pintu. Bukan akan loh ya. Sekarang itu pintu itu sudah terbuka. Pintu apa itu? Itu pintu pertolongan Tuhan. Pintu apa itu? Itu pintu keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu khawatir. Pintu itu sudah dibuka oleh Tuhan. Aku telah membukakan pintu. Sudah membukakan pintu. Dan pintu itu tidak bisa ditutup oleh siapapun. Wujud dari pintu ini nanti kelak kemudian hari adalah pengangkatan. Pengangkatan itu adalah sebuah pintu. Pintu yang terbuka. Siapa yang bisa mengejar gereja Tuhan ketika gereja Tuhan diangkat ke awan-awan. Bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Karena pada akhir dari masa ini, gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan. Bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan menyambut kita di sana sebagai mempelai surgawi. Kita akan diberi mahkota Al-Hayat. Kita akan diberi mahkota Stefanos, mahkota juara. Dan kita akan menghadiri perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba adalah perkawinan antara Tuhan Yesus dengan gereja Tuhan yang diangkat ke awan-awan. Pada waktu itu di muka bumi terjadi 2 kali 3,5 tahun masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Ini kehancuran yang luar biasa karena dunia ini akan dikuasai oleh sang antikristus. Dan sang antikristus akan mendatangkan penderitaan yang luar biasa. Khususnya bagi mereka yang tidak mengikuti sang antikristus. Mereka kan tidak bisa membeli apa-apa. Mereka tidak akan bisa menjual apa-apa. Mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang. Karena mereka semua dimonitor. Dimonitor dengan teknologi yang tinggi. Setiap manusia itu dianggap sebagai robot. Ada chips di dalamnya yang dimonitor oleh sang antikristus. Dan begitu mereka ada perlawanan. Begitu mereka melawan sang antikristus tinggal memencet sebuah tombol yang dijalankan nirkabel. Artinya tidak pakai kabel. Dan orang itu akan mati karena chips yang ada di dalam tubuhnya. Jadi perlu hati-hati. Saudara dan saya nggak perlu khawatir dengan chips. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjaga diri kita. Mau sungguh-sungguh mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena sebelum antikristus akan menerapkan semua itu, kita akan diangkat ke awan-awan. Inilah pintu yang Tuhan sudah bukakan. Pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Ketika Tuhan membuka pintu, ingat tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi ketika Tuhan menutup pintu bahtera Nuh,
Tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Orang bisa menangis-nangis di luar Bahtera Nuh karena air bah itu menenggelamkan dunia. Tapi bukannya Nuh tidak kasihan. Bukannya Nuh tidak pengen membukakan pintu itu, pintu Bahtera Nuh. Mungkin orang-orang itu gedor-gedor pintu Bahtera Nuh, tapi tidak bisa dibukakan. Karena apa? Karena Allah yang menutupnya. Begitu juga ketika nanti pintu surga sudah ditutup. Tidak ada seorang pun yang bisa menangis di depan pintu surga dan menggedor-gedor, Tuhan, saya mau masuk surga. Saya adalah seorang pendeta, saya adalah pelayan Tuhan, saya orang Kristen dari sejak bayi, saya mau masuk surga. Tidak bisa. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, tempatmu adalah di neraka. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Dia tidak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dia tidak sungguh-sungguh menjaga dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Pesan ke-7. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Pesan ke-7 adalah sadarilah semua kekurangan pribadi kita. Makanya jangan suka menilai-nilai orang lain. Jangan, saudara tidak disuruh menilai orang lain. Sadarilah kekurangan pribadi kita supaya kita bisa membelinya. Jangan sampai kita merasa diri seperti jemaat di Laodikia. Merasa kaya dan memperkaya diri. Merasa hebat. Gerejanya besar. Jemaatnya begitu banyak. Tapi sesungguhnya melarat, dikatakan di situ, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kalau sudah menyadari kekurangannya, lalu apa yang harus dilakukannya? Ya tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan seperti apa? Solusinya apa? Di ayat 18 dikatakan, membeli dari Tuhan. Emangnya Tuhan jualan? Tuhan tuh cari untung ya? Membeli? Bukan. Membeli ini maksudnya kita harus membayar harganya. Membayar harganya untuk emas yang telah dimurnikan dalam api. Yaitu iman. Iman itu ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus saudara lakukan. Ada salib yang harus dipikul. Ada harus menyangkal diri saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk iman. Supaya apa? Supaya menjadi kaya. Saudara harus membeli apa? Pakaian putih. Pakaian putih ini adalah kemuliaan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Untuk dipakai supaya apa? Supaya tidak terlihat telanjang. Kondisi telanjang itu adalah kondisi orang berdosa. Tapi orang yang punya kemuliaan, dia tidak berdosa. Dia sudah dibebaskan dari dosanya, sudah diampuni dosanya. Yang ketiga adalah membeli minyak pelumas mata. Supaya apa? Supaya bisa melihat. Melihat apa? Melihat hal-hal yang tidak terlihat. Melihat hal-hal di dalam alam roh ini. Minyak pelumas mata ini apa? Adalah kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mencelikkan mata rohani saudara, saudara akan bisa melihat segala sesuatu yang disediakan Allah di dalam surga bagi saudara dan saya. Tuhan sengaja tidak mau memberi, tapi Tuhan menyuruh kita membeli. Apa sebabnya? Supaya kita membayar harganya. Karena ini harus dibayar harganya. Untuk mendapatkan surga, saudara jangan kira kita santai-santaian terus tiba-tiba kita diselamatkan. Tidak. Ada yang harus kita lakukan untuk membeli apa yang Tuhan katakan pada Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Sebagai penutup saya akan baca sendiri. Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Penutup pesan, 7 pesan untuk gereja akhir zaman, untuk jemaat akhir zaman. Adalah semua pesan ini penting. Tapi tidak ada gunanya kalau tidak didengarkan. Pesan ini penting. Kalau pesan ini tidak didengarkan dan tidak digubris, diabaikan, maka ini akan menjadi sia-sia. Yang penting di sini adalah gereja Tuhan benar-benar memperdulikan, memperhatikan ke-7 pesan ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Mengiringmu Bejanamu.
rasakan di jiwaku ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami adalah gereja akhir zaman yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan masih mau berpesan kepada kami. Ada 7 pesan yang penting pada pagi hari ini yang sudah kami terima. Ini adalah firman Tuhan. Ini bukan perkataan manusia, bukan berasal dari hikmat manusia. Ini adalah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak mau mengabaikan pesan ini. Bapa di dalam surga, tolong kami semua. Tolong setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Berikan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus atas kami semua. Sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak Tuhan yang benar-benar mampu mempersiapkan diri karena Roh Kudus, karena firman Tuhan. Maka kami siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Kami tidak mau menyesal ya Tuhan. Tidak mau menyesal ketika Tuhan Yesus datang dan semua orang percaya diangkat ke awan-awan. Kami tidak mau menyesal dan tertinggal. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi mereka yang saat ini hadir di gereja-Mu ini, bagi mereka yang mengikuti live streaming, Tuhan, tolong Tuhan, menangkan kami semua, agar tidak ada seorang pun dari kami yang tertinggal ketika gereja Tuhan diangkat ke awan-awan. Mereka yang hadir pada pagi hari ini, mereka yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini, mereka semua Tuhan, akan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Bapa dalam surga, tolong kami ya Bapa. Kami percaya pintu kemenangan itu sudah Engkau bukakan. Amin. Pintu pertolongan itu sudah Engkau bukakan. Pintu keselamatan sudah Engkau bukakan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kami mau Tuhan masuk ke sana. Karena itu adalah Tuhan bukakan untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Curahkan kuasa-Mu atas kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah. Terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nanti malam ada acara The Lantern. The Lantern ini adalah acara kaum muda. Jam 7 malam lewat Zoom. Saya akan mengajak anak-anak The Lantern untuk kita diskusi tentang akhir zaman. Jadi supaya saudara tahu bahwa semua tema-tema yang ada di The Lantern adalah pilihan mereka ya. Bukan pilihan saya ataupun Pak Junius, bukan. Tapi pilihan mereka. Mereka ingin acara nanti malam itu diskusi tentang akhir zaman. Saudara yang mau ikut, walaupun saudara mungkin bukan anak muda lagi, boleh saja ikut, minta saja linknya dari saudara Aldi ataupun dari Ibu Heni. Jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9, jam 9 malam. Lalu ikutilah program 1 dari RRI Bandung. Dalam acara Mimbar Agama Kristen, saya akan membawakan Mimbar Agama Kristen pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Jam 8 malam di gelombang 97,6 FM ataupun di RRI Playgo. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah persiapkan diri kita semua untuk mengikuti dan mendapat berkat dari perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 3 April 2022. Minggu depan kita akan perjamuan kudus, perjamuan awal bulan tanggal 3 April 2022 yang akan disertai dengan kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Semuanya perlu dipersiapkan sebelumnya. Baik perjamuan kudus maupun persembahan persepuluhan. Lalu berikutnya ada di Warta Jemaat Saudara, hadirilah persekutuan The Lantern untuk minggu depan. Yang tadi kan minggu ini ya, atau nanti malam. Yang minggu depan adalah Q&A tentang Live as Children of God. Dibawakan oleh Pak Junius. Dalam Zoom hari Minggu tanggal 3 April jam 7 malam. Bagi mereka yang belum menerima baptisan selam, harap segera mendaftarkan diri pada Ibu Heni. Yang ingin menerima baptisan selam, daftar diri pada Ibu Heni karena akan segera dimulai bimbingan
prabaptisan dan untuk dilaksanakan baptisan selang. Ya, jangan lupa juga ikuti Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9, isinya obrolan yang santai tentang pengertian ayat-ayat Alkitab. Saya akan memimpin dan mengarahkan meeting ID-nya dan password-nya dapat minta dari Ibu Heni. Ini Zoom ya. Dan kita sudah 4 atau 5 kali ini kita sedang membahas iman. Dan ini belum selesai. Nanti hari Jumat besok ini masih tentang iman lagi. Dan saya percaya ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, supaya kita bisa beriman dengan cara yang benar. Jangan lupa juga anak-anak kita diajak untuk ikut kebaktian anak Tabernakel, kata dilaksanakan secara online YouTube channel Tabernakel Kasih hari Minggu sekarang ini, dan jamnya terserah, bisa bebas diikutinya. Dan acara santai bersama kata melalui Zoom pada hari Rabu jam 7 malam. Santai bersama kata ini untuk anak-anak kebaktian anak. Biasakan mereka untuk tidak bolos di dalam acara-acara kebaktian anak ataupun Zoom santai bersama kata, supaya mereka terbiasa untuk disiplin mengikuti program-program yang ada sebagai pelayanan anak. Seminggu cuma 2 kali kok, nggak terlalu sering juga. Jadi ajari mereka, kesempatan mereka untuk disiplin ya. Oh ada ulangan, ya suruh belajar sebelumnya atau sesudahnya. Tapi tetap ikuti acara Zoom, supaya mereka sampai nanti pada masa mereka bertumbuh juga mereka sudah terbiasa untuk disiplin mengikuti ibadah dan mengikuti acara kegiatan gereja. Ya, saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Karena persembahan ini adalah masuk ke dalam rangkaian ibadah, maka Bapak Ibu yang ada mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan ini di nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Sedangkan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite, Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat memberikan melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan sebentar di antara Bapak Ibu sekalian. Mengiringi persembahan kita semua, mari sama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku diangkat dan
diangkat dan diberikan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Bapak Ibu. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Andri, dan kami percaya setiap kebenaran yang kami dengarkan juga pagi hari ini boleh menjadi rema bagi hidup kami, menjadi penuntun kami untuk berjalan dalam melewati hari-hari kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, rapi hamba-Mu terus, pakai dengan luar biasa lagi dalam melayani Tuhan, dalam memimpin kami juga di tempat ini. Bapa dalam surga, setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati di dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, baik yang dibawa melalui tempat ini maupun yang terasur lewat bank ya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan berlipat kali ganda dalam seluruh kehidupan mereka, pekerjaan, di keluarga, di bisnis yang sedang mereka lakukan saat ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini pemulihan demi pemulihan dalam menangani COVID-19, dan juga berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dalam memimpin bangsa ini. Berikan hikmat Tuhan untuk terus melakukan terobosan-terobosan yang baru, untuk terus memajukan negara kami Indonesia, untuk semakin hari semakin mengalami kemajuan di berbagai bidang ya Tuhan. Terima kasih. Kami teringat juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang sedang berada di rumah, sedang ikut ibadah live streaming yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mungkin menghadapi sakit penyakit, pergumulan, kurang terganggu kesehatannya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan terjadi dan turun atas anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan kami memohon juga Tuhan buka jalan di setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan memberikan jawaban tepat pada waktunya ya Tuhan, sehingga mereka mengalami kemenangan dan melihat, menyaksikan dan mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kalau kami akan pulang dari tempat ini, kami akan beraktivitas, mungkin akan pergi dan mungkin bertemu dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Kami mohon perlindungan Tuhan turun atas kami, perlindungan Tuhan melingkupi kami, dan kami dalam kondisi yang sehat, kami dalam kondisi yang bugar, dan tidak ada satupun kami yang akan mengalami mara bahaya ya Tuhan. Dan kami akan terus diberkati kesehatannya juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Kita semakin naik dan bukan semakin turun, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera, serta berkat yang berkelimpahan memenuhi dan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Serta persekutuan daripada Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua.